Halo semuanya, Assalamualaikum. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari mengenai bahan alam kelautan, yaitu tentang kitosan. Nah, yang dimana mata kuliah bahan alam kelautan ini diampu oleh Bapak Apoteker Hayul Fadli, Magister Sains. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita kenalan dulu yuk dengan anggota-anggota kelompok 10. Yang dimana anggota kelompok 10 terdiri dari Amber Setianingsih, Lutfi Bedriyah, Serli Marlina Sari, dan Feni Wulandari. Oke, langsung saja kita ke materi. Nah, jadi pada tahun 1811 yang dimana seorang asal Prancis yang bernama Habrekenet melakukan isolasi pada suatu senyawa yang tahan alkali dari jenis jamur. Nah, disebutlah senyawa ini dengan senyawa fungi atau yang bisa kita kenal fungin. Nah, tapi ternyata senyawa dari temuan Habrekenet ini adalah kitin, yang dimana kitin ini tercampur dengan poliglikan. Kemudian berkembanglah pada tahun 1823, kitosan ini mulai mengalami perkembangan. Tepatnya saat seorang ilmuwan Prancis yaitu A. Odier, yang dimana ia melakukan isolasi berupa senyawa yang tidak terlarut bersumber dari satu jenis serangga. Nah, yang dimana didapatkanlah senyawa dari serangga tersebut yaitu kitin. Nah, fun facts nih dari kitosan, yang dimana kitosan adalah polisakarida yang terdiri dari glukosamin dan unin N-asetilglukosamin yang dihubungkan oleh ikatan beta 1 hingga 4 glikosidik yang diproduksi dengan proses deasetilasi dari kitin. Nah, yang dimana zat kitin ini merupakan penyusun kulit hewan krustasea seperti kepiting, udang, dan lobster. Nama kitin berasal dari bahasa Yunani atau kiton, yang berarti mantel atau lapisan luar, yang dimana kitosan memiliki rumus struktur C6H11NO4, yang dimana adalah senyawa yang berbentuk padatan, amorf berwarna putih kekuningan, bersifat polielektrolit. Berikut adalah struktur kimia dari kitin menjadi kitosan, yang dimana kitin memiliki rumus kimia C8H13O5N, yang dimana N menunjukkan jumlah unit monomer yang saling terkait. Jadi, ketika kitin mengalami perubahan kimia menjadi kitosan, bagian asetil dari unit monomer N-asetilglukosamin dihilangkan melalui proses deasetilasi, yang dimana akibatnya struktur kimia kitin berubah menjadi kitosan, yaitu C8H13O5N, di mana N juga mewakili jumlah unit monomer. Namun, dalam kitosan, sebagian besar atau seluruh gugus N-asetil telah dihilangkan, sehingga struktur tersebut terdiri dari unit monomer beta 1 hingga 4 D-glukosamin. Berikut adalah sumber-sumber kitosan. Nah, jadi sumber kitosan itu banyak macam. Nah, berdasarkan jenis organismenya. Contohnya, pada bahan kelautan itu adalah krustaceae. Nah, contohnya seperti udang, lobster, kepiting. Nah, yang dimana dari jenis organisme krustaceae ini kitosannya diperoleh dari cangkang mereka. Selanjutnya, pengenalan sumber kitosan lainnya. Contohnya pada jenis organisme serangga ada kecoa, lebah, ulat sutra. Kemudian pada jenis organisme moluska ada kulit resmis dan kulit tiram. Kemudian pada jenis organisme jamur ada Aspergillus niger, Penicillium, kemudian Chrysogenium.
Nah, selanjutnya ini adalah di mana proses isolasi dan ekstraksi kitosan. Nah, selanjutnya pada proses isolasi dan ekstraksi kitosan ini, untuk sebagai contoh kita menggunakan kulit udang, yang dimana kulit udang yang sudah kita pisah dengan dagingnya tadi dicuci di bawah air mengalir, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah itu kita giling hingga halus. Setelah digiling hingga halus, dilakukan proses deproteinasi, yang dimana hasil dari gilingan halus tadi ditimbang, kemudian ditambah NaOH 3%, lalu kita panaskan selama 30 menit dengan suhu 85 derajat Celcius. Setelah itu kita saring dengan penyaring Buchner di oven selama 24 jam dengan suhu 35 derajat Celcius. Nah, didapatkanlah hasil berupa padatan tersebut. Hasil dari padatan tadi kita lakukan proses demineralisasi untuk mendapatkan senyawa kitin, yang dimana kita melakukan sampel yang ditambahkan HCl1N kemudian diaduk pada suhu 75 derajat Celcius hingga 1 jam. Nah, kemudian dinetralkan dengan pH 7 dan disaring dan dipanaskan selama 24 jam. Selanjutnya diasetilasi, yang dimana sampel ditambahkan NaOH 45%, kemudian dipanaskan dengan suhu 110 derajat Celcius selama 1 jam, kemudian netralkan kembali dengan pH 7 dan disaring dan di oven selama 24 jam dengan suhu 80 derajat Celcius sehingga didapatkanlah senyawa kitosan. Berikut adalah beberapa manfaat kitosan. Yang pertama adalah manfaat kitosan di industri pangan dengan persentase penggunaan 25%, yang dimana digunakan sebagai nutraceutical, senyawa penyerap lemak, perisa, emulsifier, pembentuk tekstur, dan penjernih minuman. Selanjutnya di bidang tekstil dengan persentase penggunaan 25% yang digunakan sebagai pewarnaan dan agen antimikroba pada tekstil. Selanjutnya, di bidang industri pengolahan limbah kosmetik dengan persentase penggunaan 25%, yang dimana kitosan ini mampu mengurangi polutan air dalam proses pengendapan. Kemudian manfaat kitosan di bidang kosmetik yang dimana digunakan sebagai krim pelembab dan produk pewarnaan rambut. Selanjutnya di bidang pertanian dengan persentase penggunaan 50%, yang dimana kitosan ini mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman, melindungi dari dan menaikkan kualitas tanah. Nah, yang terpenting di bidang farmasi dengan persentase penggunaan 75%, yaitu bisa sebagai pembuatan kapsul obat, kemudian penyaring darah, bahan pengantar obat, kemudian perawatan luka, kemudian sebagai pembalut produk higien, kemudian perawatan kulit, lensa kontak, suplemen nutrisi, serta serat laut, kemudian sebagai anti tumor dan membran dialisis darah. Nah, itu tadi penjelasan dari video kami mengenai kitosan. Nah, yang dimana kita ketahui Indonesia memiliki alam di kelautan yang memiliki banyak manfaat untuk sebagai kesehatan.